Halo semuanya, aku kembali lagi untuk buat konten dan konten kali ini sesuai keinginan kalian gitu ya, yaitu rekomendasi manga. Aku tersentuh gara-gara ada yang komen support terus rekomendasi manga. Komen ini buat aku tersentuh dan akhirnya aku buat lagi. Intinya rekomendasi manga yang aku buat ini nggak selalu manga yang bagus, bisa aja manga yang aneh, atau bisa aja bahkan manga-manga yang jelek sekalipun. Karena semua penilaian aku kembalikan ke kalian semua. Oke, untuk sekarang aku bakal bawakan 3 manga lagi yang udah aku baca. Untuk yang pertama, manga berjudul Oyasumi Punpun. Perlu aku akui, first impressionku sama manga yang satu ini udah pasti manga ini aneh banget. Mungkin Oyasumi Punpun ini adalah manga teraneh yang pernah aku baca. Ini menjadi alasan Oyasumi Punpun ini tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Aku yakin ketika kalian membaca mangganya, kalian hanya berada di dua opsi, antara baca terus karena penasaran atau kalian drop manga yang satu ini. Simpelnya, manga ini menceritakan anak laki-laki bernama Punpun, di mana dia diceritakan menjalani kehidupannya. Jadi basic ceritanya itu true menjalani kehidupan doang. Tapi hal pertama yang nggak buat aku berhenti untuk baca manga ini adalah si Punpun ini bukan bocah laki-laki yang seperti kalian bayangkan kayak umumnya. Punpun ini seorang laki-laki dengan perawakan seperti gambar ayam, atau mungkin itik, atau mungkin burung, nggak tahu lah, intinya bermodel unggas gitu dalam sebuah gambar. Tapi dia ini dimasukkan ke kategori bocah laki-laki. Dia ini sekolah, dia punya keluarga, dia hidup di lingkungan bermasyarakat dan lain-lain. Itu yang ngebuat aku tuh langsung ngerasa, wah apaan ini kan. Tapi Oyasumi Punpun ini bukanlah manga sembarangan. Setelah aku fokus lebih dalam untuk baca manga ini, ternyata aku baru sadar kalau manga ini memberikan gambaran-gambaran kehidupan sosial secara realistis. Memberikan pembacanya itu pengalaman atau experience tentang emosional dan perasaan. Ketika aku sadar hal itu, aku sadar akan satu hal lagi. Oh, jadi si Asano ini sebagai author dari Oyasumi Punpun sengaja membuat mangganya menjadi aneh, karena dia ingin pesan-pesan makna yang dia sampaikan ini hanya tertuju kepada orang-orang yang paham dengan konteksnya si Asano. Satu contoh kecil, di Oyasumi Punpun ini, si Punpun ini dapat memanggil Tuhan. Dan Tuhan yang muncul ini bentuknya kayak om-om keribo, dimana si Tuhan ini tuh selalu berbicara secara belak-belakan. Bahkan gak sekali dua kali dia ini sarkas ke si Punpun juga. Bahkan si Tuhan ini beberapa kali mengarahkan si Punpun ke sifat hal-hal jahat. Jadi ini alasan kenapa manga ini tuh dibuat seabsurd atau seaneh mungkin, supaya konteksnya ini cuma bisa tersampaikan kepada kalian yang mau berpikiran secara terbuka. Jadi daripada dengerin aku doang, kalian coba aja sendiri kalau penasaran sama manga Oyasumi Punpun. Sekarang judul yang kedua, GTO, Grand Theft Auto. Enggak. GTO, Great Teacher Onizuka. Sesuai namanya, Great Teacher. Tapi buat aku pribadi, GTO itu great story, great manga, great anime, great masterpiece. Dari judulnya kita sudah bisa diberikan gambaran jelas jika series ini menceritakan tentang teacher atau guru. Biasanya untuk sebuah tema tentang guru itu dibagi hanya menjadi dua hal. Pertama, hubungan percintaan antara guru dan siswa, atau yang kedua, hubungan kehidupan antara guru dan siswa. Inti dari ceritanya, GTO ini menceritakan seorang bernama Onizuka yang terkenal dengan julukannya yaitu Onibaku. Julukan kepada Onizuka dan temannya sebagai petarung geng motor terkuat di Shonan saat itu. Dan ketika beranjak dewasa, temannya memutuskan untuk membuka bengkel, dan Onizuka memutuskan untuk menjadi guru di salah satu sekolah ternama di Jepang. Kalian mungkin langsung berpikir kalau Onizuka ini bakal mengajarkan kekerasan geng dalam kelasnya. Faktanya tidak. Di sini Onizuka ini dipekerjakan sebagai wali kelas dari kelas 3-4. Nah, siswa di kelas 3-4 ini dulunya memiliki masa lalu yang buruk tentang guru kelasnya, sehingga kelas ini bertekad untuk menghancurkan karir setiap guru yang menjadi wali kelas mereka. Nah, di sini Onizuka bakal melewatin ribuan masalah yang dibuat oleh siswanya sendiri. Dan hebatnya, Onizuka ini tidak menggunakan kekerasan kepada muridnya. Untuk tema tentang guru, GTO ini adalah salah satu series yang menurutku paling terbaik. Mungkin aku tahu di samping GTO itu ada series-series bagus kayak Assassination Classroom, tapi ada perbedaan besar antara GTO dan Assassination Classroom. GTO ini menceritakan si Onizuka sebagai manusia biasa yang mencoba memberikan pengalaman hidupnya dan merubah sudut pandang siswanya.
Onizuka sendiri berkata, jika guru itu juga manusia, mereka punya batasan masing-masing. Assassination Classroom untuk cerita aku akui bagus, tapi untuk secara nilai kehidupan dan makna dalam sebuah cerita, GTO tetap juaranya. Hampir semua permasalahan di GTO itu mencakup masalah-masalah anak sekolah zaman sekarang, seperti pembulian, percintaan, sudut pandang otoritas dan guru, keluarga, keuangan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Aku jadi sadar kalau misalnya GTO ini tuh dibuat sebagai bentuk kritik terhadap dunia pendidikan yang terlalu formal, sehingga meninggalkan perasaan-perasaan siswa yang harusnya dijaga oleh setiap guru. Maka dari itu kita diberikan karakter bernama Onizuka sebagai guru yang menyetarakan dirinya dengan siswanya. Karena bagi Onizuka, bersenang-senang itu lebih penting daripada memikirkan jabatannya sebagai guru. Dengan jelas, GTO ini mendeskripsikan jika banyak hal kesalahpahaman antara murid dan guru, sehingga membuat murid dan guru ini menjadi musuh abadi. Tapi kalau kalian masih malas lihat mangganya, kalian bisa coba animenya. Ada sekitar 43 episode, tapi ya gaya animasi jadul. Tapi nggak apa-apa sih, menurutku hitung-hitung itu kayak nambah referensi atau enggak nostalgia sama anime-anime lama. Tapi tentunya bakal banyak perbedaan antara manga dan animenya. Tapi menurutku keduanya tetap sama-sama bagus sih. Tapi secara cerita tetap lebih bagus di manganya karena lebih lengkap dan endingnya juga beda. Aku yakin GTO adalah series yang menjadi pondasi tema cerita tentang guru di sekolahan. Dan aku yakin GTO ini adalah faktor besar yang menginfluence seri-seri seperti Assassination Classroom. Apalagi sequelnya GTO yang berjudul Shonan Junai Gumi. Series ini menjadi influence terbesar bagi Tokyo Revenger. Jadi kenapa kalian nggak coba sendiri aja gitu? Oke, judul yang terakhir yaitu Z-Man. Jadi aku tuh sempet lagi cari bacaan yang bagus dan aku nggak sengaja lihat manga ini. Dan ketika aku baca ternyata manga ini bagus banget gitu kan. Aku jadi penasaran gitu, kok manga ini bagus banget gitu, tapi aku nggak familiar banget gitu kan. Ternyata Z-Man ini adalah manga Weekly Shonen Jump WSJ tahun 90-an. Makanya nggak heran manga ini tuh bagus banget gitu. Wajar sih media di tahun segitu itu tidak punya kapasitas lebih dalam mengekspos. Makanya wajar aja kalau seri-seri kayak Z-Man ini bakal tenggelam dimakan oleh waktu. Walaupun sebenarnya ini manga udah pernah adaptasi anime, tapi hasilnya ya begitulah. Inti ceritanya, Z-Man ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Jin, yang mana dia ini hidup sebagai tunawisma atau homeless lah, bersama kakeknya bernama Goro Kanzaki. Beberapa insiden terjadi sehingga membuat kakeknya Jin ini meninggal, dan Jin akhirnya diadopsi oleh seorang perempuan cantik bernama Akemi. Tapi tidak lama juga hal buruk menimpa Akemi, sehingga Akemi ini mendapatkan luka di wajahnya. Dari situ Jin itu marah dan mengeluarkan sosok sebenarnya dalam dirinya, yang ternyata Jin ini adalah makhluk sempurna berasal dari korporasi Amagi dalam sebuah proyek bernama Z. Jadi bisa dibilang kayak manusia-manusia uji coba gitu lah. Dan mulai dari situlah ceritanya terus berlanjut. Karena ini manga Shonen Jump tahun 90-an, artinya ini udah pasti mirip-mirip sama komik western. Cuman herannya, buat aku pribadi, manga ini tuh masih worth it untuk dibaca di zaman sekarang. Aku nggak tahu gimana menyimpulkannya, tapi aku yakin Z-Man ini menjadi salah satu series yang cukup menginfluence banyak series shonen. Mungkin One Punch Man cukup terinfluence dari series ini. Jadi Z-Man ini bener-bener ngasih gaya konteks cerita hero di tahun 90-an. Cuman di sini Z-Man itu bisa dibilang apa ya, anti hero gitu lah. Karena ini ceritanya shonen hero tahun 90-an, MC-nya ini super power parah, regenerasi, sekali pukul, super cepat, dan lain-lain. Dan juga Z-Man ini menjadi hero tanpa reward. Jadi rewardnya itu selalu diambil sama orang lain gitu lah. Makanya aku bilang ini series kemungkinan gitu kan, kemungkinan influence-nya si One Punch Man. Tetapi meskipun ini jadul dan lama, manganya ini tetap nyaman dibaca. Dan juga plot ceritanya itu disusun secara rapi. Aku nggak meragukan juga sih shonen tahun 90-an, karena perkembangannya shonen itu di tahun segitu gitu. Setidaknya buat kalian yang suka dua tipe, yaitu manga dan komik western, bakal cocok sama manga Z-Man. Mending kalian langsung coba aja cek sekarang. Oke, jadi gimana dari ketiga nama manga yang udah aku sebut tadi? Mana menurut kalian yang menarik? Tulis di komentar. Walaupun gak aku love gitu kan, komen kalian tetap aku baca kok, tapi kalau sempet sih. Oke, semoga kalian suka dengan rekomendasi yang aku kasih. Budayakan membaca sekecil apapun. TMM, see you next video.